Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tim Misteri Sahabat Remaja Gaul yang akan menguak mitos-mitos yang cukup menarik diperbincangkan dan diperbicarakan ya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ceritanya semakin menarik ya. Doa kita mulai. Oke, doa selesai ya guys. Dan mari kita mulai ceritanya. Saya juga terima kasih yang sudah like, subscribe, komen juga ya. Mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang sudah mendukung channel Ain Juanda sehingga bertambah terus subscribernya ya. Dan ingat, kepercayaan masing-masing. Yang percaya mangga, ente percaya tenanaon. Campuran guys. Biar ada seru-serunya gitu ya. Sorry tadi bahasanya agak bercampur, soalnya saya itu suka suka kecampur bahasanya gitu ya. Itu anggap aja hiburan lah ya. Oke, mari kita mulai ceritanya. Saya akan membawakan cerita yang cukup menarik dan cukup mistis banget, dan sangat menarik banget untuk diceritakan ya. Karena cerita ini mungkin yang paling luar biasa ya menurut saya. Soalnya cerita ini dipertemukan dengan sesosok berbagai siluman, dan yang terakhir itu rajanya adalah harimau putih besar yang sangat kuat banget. Oke, dan mari kita mulainya. Sebelum mulai saya akan memberitahukan judulnya. Judulnya yaitu Melawan Berbagai Siluman Macan Kumbang dan juga terakhir Macan Putih. Oke, sebelumnya mari kita mulai cerita mistis ini. Pada suatu hari di sebuah perkampungan yang begitu damai, tenang, dan juga semuanya baik-baik saja. Cuaca juga cerah, indah gitu ya. Semua warga beraktivitas apa adanya gitu ya. Di perkampungan kecil ini terlihat sangat indah sekali dan sangat tenang dan rileks gitu ya. Tidak diduga-duga bakal ada terjadi hal yang aneh-aneh gitu. Semua berjalan dengan baiknya. Yang berjualan, yang berusaha, ada juga yang sedang berkeliling gitu ya. Semuanya aman, lancar, dan damai gitu. Tidak ada kejadian mistis apapun di sebuah pedesaan itu gitu ya. Semuanya rileks-rileks aja. Dan di sebuah perkampungan itu ada sebuah keluarga kecil yang memiliki rumah kecil, tapi dia selalu bersyukur gitu. Dia selalu bersyukur, menikmati hidupnya bersama keluarganya. Dia juga anaknya lumayan culun juga gitu ya. Dia juga nurut sama orang tuanya, nurut sama semuanya gitu, keluarganya. Itu sangat luar biasa sekali ya kehidupan anak itu. Dan ketika semua waktu telah berjalan, dari pagi yang cerah itu sampai sore tiba, semuanya itu tidak ada terjadi apa-apa gitu ya. Setelah waktu berjalan, warga pun semuanya sangat tenang gitu. Dan tiba-tiba ada suatu kejadian atau tragedi yang sangat luar biasa menghampiri perkampungan itu tanpa diduga-duga gitu ya. Duga-duga ada kejadian yang di luar nalar terjadi di sebuah perkampungan kecil yang nyaman itu, yang sangat di luar nalar gitu. Tiba-tiba air di kali meluap dengan tiba-tibanya gitu. Naik ke atas, naik lagi sampai naik ke atas, dan semua warga pun kakinya terlihat basah karena menginjak air kali yang meluap itu dengan tiba-tiba ya guys. Dengan tiba-tiba air kali itu meluap
dan menggenangi semua perkampungan yang tenang itu. Tapi tidak terlalu tinggi gitu. Tidak terlalu tinggi. Semua warga di situ pun panik sekali melihat kejadian aneh itu yang datang tiba-tiba gitu. Tapi airnya tidak terlalu tinggi gitu. Kira-kira adalah ya sedengkul gitu. Dengkul itu bahasa apa? Sorry campuran ya guys. Soalnya saya itu kurang lancar bahasa Jakartanya. Jadi air pun naik sampai dengkul. Kalau orang Jawa pasti tahu ya dengkul ya. Naik sampai dengkul dan membuat warga yang tenang di situ pun panik. Berlarian, panik juga, yang berjualan juga berlarian gitu ya, ketakutan saking paniknya melihat air yang tiba-tiba naik dengan tiba-tiba gitu. Aneh sekali ya guys. Air pun naik dengan tiba-tiba gitu ya, membuat warga di situ panik dan semuanya ketakutan gitu ya. Akhirnya warga itu pun berhamburan, ada yang keluar, ada yang berlari, ada juga yang membereskan dagangannya karena takut terendam air gitu ya. Takut terendam air yang datang tiba-tiba dari pedesaan itu gitu. Tanpa diduga-duga, tidak ada hujan, tidak ada badai gitu ya. Tiba-tiba air meluap. Itu sangat mistis banget ya guys kejadian itu. Dan sangat di luar nalar sekali gitu di sebuah pedesaan itu. Akhirnya setelah air itu naik dan membuat warga di situ panik, tiba-tiba kejadian yang lebih aneh lagi, lebih mistis lagi terjadi dan sangat mistis sekali terjadi di pedesaan itu. Dan mungkin kalau ada orang baru ke situ juga pasti akan ketakutan. Kejadian itu tiba-tiba hal itu terjadilah, hal yang mistis itu. Tiba-tiba ada siluman yang aneh datang di tengah perkampungan itu dan bentuknya sangat aneh gitu ya, menyeramkan sekali dan membuat warga yang sedang panik itu makin ketakutan dengan wujud sosok yang seram itu. Dan akhirnya warga pun semuanya berlarian tunggang langgang ketakutan melihat siluman itu. Dan siluman itu pun mendekati sebuah rumah kecil yang bertinggalkan hanya keluarga kecil dan anak yang culun itu gitu. Akhirnya siluman itu mengaung ke rumah anak culun itu dan membuat keluarganya ketakutan karena auman siluman itu sangat kencang sehingga membuat rumah terkoyak gitu. Anak itu terdiam dan sangat ketakutan. Dia pun menggigil dan memegang dadanya seperti ketakutan gitu. Akhirnya anak itu pun memberanikan diri untuk berteriak hanya sekejap saja. Ketika dia berteriak sekejap, tiba-tiba siluman itu ketakutan tunggang langgang berlari-lari ketakutan dengan teriakan sekalian yang sekali anak itu teriakan gitu. Akhirnya siluman itu pun ketakutan dan lari kembali ke dalam air itu. Dan ketika siluman itu hilang, datang lagi siluman lagi yang aneh lagi dan seram dan sangat besar dan menyerang rumah anak culun itu lagi. Dan menyerang rumah anak culun itu lagi. Dia pun mengaung lagi siluman aneh itu sehingga membuat anak itu menangis dan ketakutan lagi. Dan keluarganya pun masuklah ke dalam rumah semua, sedangkan anak culun itu hanya di depan rumah gitu. Dan dia pun mengaung lagi dan mengkoyak rumah anak itu lagi. Dan anak itu pun berteriak lagi seperti wow, wow. Hanya satu teriakan, siluman itu pergi lagi. Dia ketakutan tunggang langgang lagi ya. Dan seterusnya siluman yang aneh itu pun bermunculan lagi, kalah lagi, muncul lagi, kalah lagi. Dan setelah semua siluman yang aneh-aneh itu bisa dikalahkan, tiba-tiba kejadian yang super duper dahsyat pun terjadi. Muncullah macan kumbang mungkin sebesar apa ya, kalau di sini blong gitu ya, adalah sebesar blong biru gitu ya. Itu lumayan besar banget ya guys. Macan kumbang itu pun menyerang lagi rumah anak culun itu,
menggaung dan membuat anak itu terpental sedikit demi sedikit karena aungan macan kumbang itu ya. Akhirnya anak itu pun melawan lagi. Dia teriak lagi. Hanya beberapa teriakan, macan itu pun takluk tunduk dan lari tunggang langgang kembali ke dalam air yang tiba-tiba muncul itu ya guys. Macan kumbang itu dikalahkan. Tiba-tiba ada lagi macan kumbang datang lagi. Dan besarnya sama seperti itu. Dan mengaung lagi ke rumah anak culun itu. Anak culun itu pun semakin lemas karena energinya terkuras habis oleh, pertama dia sudah mengalahkan beberapa siluman. Dan sekarang diwujudkan lagi dengan harimau kumbang yang besar. Dan harimau kumbang kedua juga mengaung lagi, membuat anak itu seperti terdorong energi yang sangat kuat ya, dan mengkoyak rumahnya lagi. Anak itu pun berteriak lagi, satu teriakan lagi, seperti menjerit gitu ya, sambil memegang kepala dia karena takut gitu ya. Akhirnya macan kumbang itu tunggang langgang lagi guys. Dia lari lagi ke belakang, ketakutan dan kaget melihat teriakan anak itu sangat dahsyat sekali ya guys. Macan kumbang itu tunggang langgang dengan hanya satu teriakan anak culun itu gitu. Akhirnya macan kumbang kedua pun ditaklukkan dan lari terbirit-birit ketakutan gitu ya. Dan setelah kedua macan kumbang, datang lagi macan kumbang yang besar lagi seperti blong gitu ya. Ketiga kalinya macan kumbang itu datang lagi, mungkin berbeda-beda siluman gitu ya. Akhirnya macan kumbang itu mengeluarkan lagi suara yang cukup dahsyat hingga mendorong anak itu lagi, terdorong lagi, mengoyak rumah kecil itu lagi. Dan anak itu pun semakin lemas, tapi juga energinya mungkin semakin bertambah ya. Akhirnya setelah macan kumbang itu mengaung, anak itu teriak lagi. Wah, dia langsung ketakutan. Macan kumbang itu lari terbirit-birit ke belakang lagi, dan akhirnya bisa dikalahkan lagi oleh anak lelaki yang culun itu ya. Setelah ketiga macan kumbang itu menyerang rumah anak culun itu, tanpa diduga-duga, tiba-tiba hal aneh pun terjadi lagi. Setelah bertubi-tubi serangan siluman terus macan kumbang, dan ini mungkin kalau bahasa itunya rajanya kali ya, soalnya dia munculnya paling belakang gitu. Tiba-tiba muncullah sesosok macan putih sangat besar sekali ya, mungkin besar sekali. Dia mungkin rajanya ya, mungkin siluman rajanya. Dan dia mengaung lagi, menggeram, mengeluarkan energinya, menggaum lagi, membuat anak itu terpental. Mungkin ini lumayan dahsyat ya. Dia penasaran, mengaum lagi, anak itu diam lagi. Ketiga auman lagi, anak itu diam lagi. Karena anak itu sengaja diam gitu ya, karena dia kaget melihat sesosok macan putih yang sangat besar ada di depan rumahnya, dan itu berdiri di atas kobangan air yang sedang menaik tiba-tiba itu ya. Dia menggerakkan tangannya, macan putih itu seperti mencakar gitu ya. Terpental lagi anak itu, dan mengaum lagi, terpental lagi anak itu. Setelah semua pertarungan macan putih dan anak itu, akhirnya anak itu pun semakin kesal, dan akhirnya dia pun tertunduk sesaat dan mungkin berdoa meminta pertolongan. Akhirnya setelah macan kumbang, setelah macan putih itu menyerang terus-terusan, mengeluarkan energinya dan membuat anak itu lemas, akhirnya anak itu pun berniat untuk melawan dan bersiap-siap mengeluarkan energinya dengan menggerak-gerakkan tangannya, bersiap-siap untuk mengeluarkan kekuatannya gitu. Akhirnya anak itu pun teriak dengan hanya satu teriakan yang cukup kencang, seperti teriakan seperti itu. Akhirnya macan putih yang besar itu seperti bingung
dan seperti ketakutan gitu. Dia pun tengok seperti tertabrak energi yang cukup kuat. Akhirnya macan itu tuh terpental. Macan putih itu pun terpental dan dia pun langsung lari tunggang langgang dengan hanya satu teriakan ajaib dari anak itu. Dan setelah macan putih itu dikalahkan, tiba-tiba air yang sedengkul itu surut kembali dengan tiba-tiba. Surut lagi kembali ke dalam air kali itu yang tiba-tiba meluap. Dan warga pun semuanya tenang kembali dan membereskan semuanya. Itu sangat mistis banget ya guys. Ambil sisi baiknya. Maksudnya ambil cerita ini, yaitu ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Ini hanyalah sebuah cerita di alam gaib yang mungkin saja bisa asli, mungkin saja bisa palsu. Kepercayaan kalian masing-masing. Di sini saya hanyalah menceritakan sebuah cerita yang cukup unik dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya guys. Setelah air itu kembali surut, warga pun semuanya bahagia dan kembali hidup tenang di sebuah perdesaan itu. Walaupun ada sedikit kerusakan di rumah anak culun itu, tapi anak itu bersyukur bisa selamat dan juga keluarganya bisa diselamatkan. Alhamdulillah ya guys. Dan setelah kejadian itu ini sudah terjadi, semua warga pun berinisiatif untuk lebih hati-hati lagi, untuk lebih memperkuat iman lagi supaya terjauh dari bencana yang tidak diduga-duga gitu. Karena bencana itu datangnya dengan tiba-tiba ya guys. Makanya kita harus lebih memperkuat iman lagi, lebih memperkuat lagi sebagai pondasi kita untuk suatu saat kita menghadapi bencana itu kita biasa saja gitu ya. Menghadapinya dengan tenang dan rileks gitu. Karena kita hidup di bumi pasti ada cobaan, pasti ada ujian ya guys. Oke, yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Karena like, subscribe, komen kalian itu mendukung channel Sahabat Mistis Remaja Gaul ya guys. Oke, saya sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Bagi yang suka aja ya, yang gak suka mah gak apa-apa gitu. Saya mah ini aja, biasa aja gitu ya. Oke, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.